Shalom, senang berjumpa lagi dalam ibadah pos PWJ GKI Family Palembang yang kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya penyembahan kita pada hari ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah sepatutnya lah kita mengucap syukur atas kasih karunia dari Allah yang telah menyertai kita semua melewati tahun 2020 dengan selamat dan kemudian siap memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah perdana pada tahun 2021 ini dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ibadah ini kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Yang berjudul Ada Damai Dalam Jiwaku. Nyanyian ini bersumber dari nyanyian kemenangan iman nomor 165 yang diciptakan oleh Bapak John Sweeney. Ada seorang hamba Tuhan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk berkarya dan mengabdi kepada Tuhan melalui pelayanan musiknya. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Kita berharap kedamaian selalu ada dalam hati kita, dalam kita menjalankan tahun 2021 ini, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai
tahun 2021 ini ada damai yang menyertai kita, yaitu damai yang datangnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk melandasi akan kebenaran ibadah kita pada pagi hari ini, kita melandasinya dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pembacaan nas pembimbing kita untuk melandasi peribadatan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 133, Mazmur nomor 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Jara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkannya dan menyimpannya dalam hati, serta menjalankannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, untuk menyambut pembahasan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita melanjutkan pujiannya dalam ayatnya yang ketiga dalam nyanyian kemenangan tadi, ada damai dalam jiwaku. Sehingga tatkala kita menjalankan kehidupan kita di tahun 2021 ini, kita memiliki kedamaian dan kita boleh hidup rukun dengan siapa saja, dengan semua orang, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada damai dalam jiwaku, ayatnya yang ketiga. Setelah ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan buat kita sebagai modal kita di tahun yang baru ini. Ada berkat dalam jiwaku dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini merupakan hari perdana di tahun 2021. Kami boleh beribadah, menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan urapi kami sama-sama, sehingga lewat pengurapan itu, kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Kami boleh hidup rukun dan damai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak izinkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis yang mau mengganggu konsentrasi pendengaran kami, yang mau mengganggu hati kami. Untuk itu kami menolak dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ketika firman Tuhan dibentangkan, firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi ada yang bertumbuh 10, 20, 50, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap mendengar firman-Mu dan siap melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, saya dan keluarga, dan juga secara khusus keluarga besar, Pos PWJ GKII, atau Gereja Kemah Injil Indonesia Family Palembang, dan juga bersama dengan tim pelayanan channel ini, YouTube ini, yaitu GKI FPTV,
mengucapkan selamat tahun baru kepada kita sekalian, pada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kebetulan mendengarkan dan juga mengikuti ibadah kita pada pagi ini atau pada hari ini. Satu sukacita bahwa kita boleh akhirnya tiba di tahun 2021. Sebagaimana kita menghadapi situasi yang cukup berat, bahkan situasi itu masih berlangsung sampai hari ini. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, sebab pandemi yang berkepanjangan ini tidak usai-usai. Bahkan ada yang mungkin merasa tidak bisa rukun lagi, bahkan sudah merasa hidupnya sudah jauh daripada Tuhan. Tetapi hari ini bersama dengan kami, Gereja Kemah Injil Indonesia Family Palembang, mendoakan setiap kita, apapun keadaan kita, mari kita diam bersama dengan rukun. Bukan saja rukun dengan saudara-saudara kita, bukan saja rukun dengan tetangga-tetangga kita, bukan saja rukun dengan warga-warga kita atau dengan sesama jemaat gereja. Tetapi kita terlebih penting itu adalah kita rukun dengan Tuhan. Rukun bersama dengan Tuhan akan membawa kita hidup di dalam perubahan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama di awal, bahwa ditandaskan di sini bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya membagikan firman Tuhan ini di bawah tema yang sudah saya doakan, saya sudah pikirkan, dan mungkin juga pernah kita mendengar dari hamba Tuhan, pendeta atau gembala, ataupun dari perenungan yang lain. Saya memberi tema melalui firman Tuhan pada hari ini di tanggal 1 Januari 2021 ini, yaitu diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Nah, seperti yang dari awal saya katakan bahwa kita ini rukun dengan siapa? Pertama-tama kita harus rukun atau berdamai dengan Tuhan. Kita harus berdamai dan mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Maka dengan sendirinya kedamaian itu masuk dalam diri kita. Kedamaian itu ada di dalam setiap detik kehidupan kita, di setiap hari. Maka kita akan bisa menghadapi kehidupan ini juga dengan rukun, dengan damai, dengan sesama. Itu dimulai dari keluarga terdekat. Dimulai dengan keluarga yang agak jauh, dengan saudara-saudara kita yang agak jauh. Kemudian kemudian berlanjut dengan keluarga dalam gereja, dengan tetangga kiri kanan. Dan itu akan terbukti dalam setiap kehidupan kita. Minimal ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, melalui renungan firman Tuhan ini, bahwa kita akan menikmati sebuah keindahan. Kita akan menikmati keindahan sebuah relasi yang akan kita pertunjukkan di masa-masa atau di hari-hari, bahkan di minggu-minggu, di bulan-bulan, bahkan di tahun 2021 ini dengan rukun, dengan damai. Kenapa? Relasi itulah yang menciptakan kehidupan yang baik, yang rukun dan damai. Nah, bagaimana kita berelasi? Relasi sehat itu akan dimulai dari keluarga. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, dimulai dari suami yang sehat berelasi dengan istri. Dimulai dari, kalau kita tarik ke belakang lagi, relasi yang suami istri tadi dengan kedua orang tuanya, dengan mertuanya, dan seterusnya. Apabila itu kita menemukan ada relasi yang baik dan sehat, nanti poin berikutnya akan saya jelaskan. Maka kita akan mampu dengan sehat juga berelasi dengan suami dan juga dengan istri kita. Itu hal yang harus kita jalani. Supaya kita bisa hidup rukun dan damai sejahtera dalam menjalankan tahun 2021 ini. Di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah studi dan pendidikanmu atau organisasimu, maka hal yang perlu dan harus kita lakukan adalah memiliki keindahan dalam relasi. Ayat firman Tuhan ini katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya
Bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, kita hidup bersama-sama dan diam bersama-sama dengan rukun. Itu artinya kita bukan saja diam-diam satu dengan yang lain. Bukan tidak mau menegur tetangga, bukan tidak mau mengganggu atau bukan mengganggu, bukan tidak mau menyapa orang lain. Diam di sini adalah kita stay bersama-sama dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah gereja, entah gereja itu besar atau gereja kita masih sedang atau kecil atau baru memulai sebuah pelayanan. Mari kita diam dengan rukun, dengan apa? Menjaga keindahan sebuah relasi. Itu tadi penekanan yang saya sampaikan adalah relasi yang baik itu akan dimulai dari keluarga. Representatif gereja di tengah-tengah masyarakat dan sosial hari-hari ini terukur baiknya dan indahnya itu dari keluarga. Itu sebabnya mari hari-hari ke depan dan hari ini kita menciptakan relasi yang baik antara suami istri, istri dengan suami, dan dengan anak-anak. Karena apa? Masa ini akan membawa kita kepada suatu masa yang sulit dan semakin sulit. Untuk itu kalau kita tidak punya relasi yang baik, kalau kita tidak menjaga keindahan sebuah relasi itu, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan. Orang yang hebat dalam relasi, dia sehat dalam kehidupannya. Orang yang hebat dalam bersinergi, dia akan banyak teman. Dia akan banyak orang yang memberi dukungan kalau dia sehat dalam relasi dan juga bersinergi. Untuk itu, mari kita mengedepankan keindahan sebuah relasi itu dalam kehidupan kita. Dalam hal apa? Dalam kita menata hidup supaya terjaga kerukunan antar sesama keluarga, anggota keluarga, bahkan dengan para tetangga. Kemudian kita akan ditemukan bahwa kondisi kita akan menjadi baik. Persaudaraan kita terjaga dan kehidupan dalam kerukunan dimanapun kita berada akan terbukti dan akan mampu kita mengatasinya sebab kita menjaga sebuah keindahan di dalam berrelasi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat yang kedua Mazmur 133. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara boleh perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Artinya mulai dari kepala, ya itu bicara tentang kewibawaan, kemudian meleleh ke janggut. Janggut ini kan terlihat sekali, dia menetes kemana, dan dia menetes ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini menunjukkan sebuah relasi yang terjaga atau relasi yang sehat. Kalau kita melihat dikatakan seperti minyak, minyak ini menggambarkan sukacita. Ya, kalau dalam firman Tuhan itu minyak itu melambangkan sukacita, menggambarkan sukacita. Bahkan artinya gambaran dari sukacita itu melekat. Minyak itu melekat, sukacita itu melekat. Kebaikan, kerukunan itu melekat. Jadi orang yang rukun dia akan sukacita, dia akan damai. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan merasa takut. Ya, kecuali rukun dengan corona, nggak boleh ya. Kita harus menjauhinya. Kita harus menjaga jarak. Ya, ini tidak ada kaitannya sebenarnya. Tetapi yang saya mau masukkan ada sifat minyak. Gambaran minyak itu adalah melekat, menempel. Ya, kalau kita pegang minyak goreng ya, walaupun dalam konteks ini mungkin minyak zaitun. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu ada minyak jelantah atau minyak goreng, pegang saja. Lengket pasti. Lengket kemana-mana. Apalagi kalau bertebaran di lantai. Maka mungkin perlu waktu 2 kali atau 3 kali kita harus mengepelnya sehingga minyak itu akan hilang. Kenapa? Sifat dia lengket. Kemudian dia melindungi bahan makanan yang sudah tercampur dengan minyak, maka tingkat awetnya, pengawetannya akan jauh lebih baik daripada makanan yang tidak terolesi dengan minyak. Lalu kemudian bicara minyak itu adalah berguna dalam hidup sehari-hari. Dimanapun kalau kita lihat gorengan itu pasti laku.
Ya, minyak goreng itu pasti ada dimanapun, di restoran kah, di rumah tangga kah, di warung-warung kaki lima kah, ataupun di mana saja minyak itu diperlukan. Untuk itu, relasi yang terjaga, relasi yang sehat, itu sangat kita butuhkan sebagaimana firman Tuhan katakan tadi. Seperti minyak yang baik. Jadi orang yang punya relasi sehat, orang yang mampu menjaga relasi, dia akan memiliki daya kehidupan, dia daya kesehatan yang jauh lebih baik daripada orang yang menutup diri, daripada orang yang tidak mau terbuka, tidak mau bergaul, tidak mau berteman, atau kecenderungannya tidak mau uh, melihat orang lain, atau kecenderungannya hanya hidup ini hanya untuk dirinya sendiri. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini ataupun mengikuti ibadah ini adalah orang-orang yang memiliki relasi, orang-orang yang memiliki hubungan atau keindahan dalam sebuah relasi. Apapun keberadaan kita, hidup kita akan terjaga dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ini masih bicara tentang relasi. Diam bersama dengan rukun di ayat yang ketiga. Mazmur 133. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Itu yang digambarkan tentang bagaimana kebaikan. Bagaimana kita hidup dengan rukun. Dikatakan di sini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Diam bersama dengan rukun merupakan hal yang akan kita lakukan di tahun 2021 ini. Saudara akan melihat, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita berdampak. Sehingga yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini, bahwa relasi yang berdampak akan membawa berkat bagi banyak orang. Bukan kita yang membawa berkat, tapi dampak relasi kita yang sehat tadi akan membawa dampak yang baik dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Kita sesungguhnya tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Tetapi satu hal yang kita yakini, yang kita percayai, bahwa Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita, dan terus memberikan segala peluang yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saat kita rukun, damai dengan Tuhan, maka kita pun akan rukun dan damai dengan manusia. Nah, di situ ada dua gambaran contoh. Gunung Hermon dan gunung-gunung Sion atau bukit-bukit Sion. Kalau kita perhatikan bahwa gunung Hermon dan gunung Sion itu memiliki jarak yang cukup jauh. Ya, itu ada di perbatasan Libanon. Kita lihat di map itu. Dan jaraknya sangat jauh, yaitu sekitar 360 km. Kami sudah coba searching di map Google dan keterangannya demikian. Nah, saya coba cari lagi keterangan-keterangan secara singkat. Kenapa dua gunung ini diberi contoh atau dituliskan dalam bagian ini? Arti Gunung Hermon itu ternyata mengalirkan atau menghasilkan embun-embun. Ya. Dia tidak pernah menghasilkan embun, ya. Dia tidak pernah berhenti menghasilkan embun, dan embun itu akhirnya menghasilkan air, dan air itu akan kemudian dialirkan ke bukit-bukit Sion, ke gunung-gunung Sion kata firman Tuhan. Yaitu gunung-gunung Sion itu adalah bukit di mana kota Yerusalem yang sampai hari ini ada. Dan sampai hari ini ketika Gunung Hermon menurunkan embun itu, maka sekitar Gunung Hermon dan bukit-bukit Sion atau gunung-gunung Sion itu akan memiliki dan berdampak baik. Ini yang menggambarkan orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan,
relasi baik dengan manusia, dan dia akan berdampak kemanapun dia pergi. Ketika air itu mengalir ke bukit atau ke gunung-gunung Sion, lalu gunung atau bukit-bukit Sion itu mengalirkan aliran itu ke mana saja, kemana dia pergi, maka semuanya itu akan terlihat baik. Itulah gambaran yang sesungguhnya bahwa bukit atau gunung Hermon itu adalah gambaran Tuhan yang mengalirkan berkat ke bukit atau ke gunung Sion yang adalah Yerusalem atau Israel hari ini. Dan gambaran ketika dua gunung ini memiliki aliran yang baik, memiliki koneksi yang baik, tepat pada sasarannya, maka apa yang dikeluarkan, apa yang dihasilkan, khususnya air yang mereka alirkan, dua gunung ini akan membawa dampak yang baik. Bahwa ternyata hidup rukun itu seperti itu. Kalau kita berelasi sehat dengan Tuhan, kita berelasi sudah pasti sehat berelasi dengan manusia. Kadang-kadang kita salah menstil, mengatur situasi hidup kita. Kita berusaha mempercantik hubungan kita dengan manusia, tapi kita lupa dengan Tuhan. Tuhan mau kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saya mau dan Tuhan juga mau kita semua berelasi sehat dengan Tuhan, relasi sehat dengan manusia. Nah, ketika relasi itu dikaitkan dengan manusia, maka akan memiliki dampak yang luar biasa. Jadi tujuan firman Tuhan hari ini, kemanapun kita pergi, mari kita diam bersama dengan rukun. Dan apapun yang kita pikirkan, mari kita memikirkan apa yang kita bisa buat bagi bangsa ini. Pada tanggal 25 yang lalu, saya bicara tentang sebuah inti dari firman Tuhan, yaitu memiliki kepekaan. Nah, saat inilah orang-orang percaya, gereja Tuhan dituntut untuk memiliki sebuah kepekaan. Artinya kita melihat situasi kiri kanan kita, muka belakang kita, dan kehadiran gereja yang dalam konteks organisasi, apakah sudah menjawab masalah-masalah sosial yang terjadi selama ini. Memang di beberapa gereja saya melihat mereka sangat memperhatikan, mereka concern dengan membantu obat-obatan. Ada juga yang membantu dengan cara memberi nasi bungkus, sembako, dan seterusnya. Dan dunia hari ini bukan saja membutuhkan hal yang disebut dengan materi, tapi dunia hari ini sedang membutuhkan dan ingin melihat sebenarnya keberadaan gereja di tengah-tengah masa sulit ini. Apakah kita berdampak, memiliki relasi yang sehat dengan mereka, atau sebaliknya tidak ada satupun keindahan relasi yang mereka lihat dalam diri kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema ini menghentarkan kita mulai dari keluarga saudara dekat kita, orang tua kita, sampai kepada dunia luar, kepada tetangga kita, orang yang tidak seiman dengan kita. Mari kita diam bersama dengan rukun. Kemudian kita menjaga keindahan sebuah relasi. Dan kemudian kita menjaga relasi itu tetap sehat. Kemudian kita memiliki relasi yang berdampak. Sehingga dengan sendirinya kehidupan kata dalam firman Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat? Dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita diperintahkan untuk menjadi berkat untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiam, bukan berdiam. Mari kita bersama-sama diam dengan rukun. Dengan membuktikan keindahan sebuah relasi. Dengan menjaga relasi itu tetap sehat. Dan memberi dampak kepada sebuah relasi. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan sebagai renungan di tahun 2021 ini. Menjadi modal yang baik bagi kita. Untuk kita hidup bersama-sama dengan rukun. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman ini akan masuk ke dalam hati kami.
dan kami dapat melakukan firman Tuhan ini dimanapun kami berada. Kami mengupayakan dan maksimalkan diri kami untuk kami dapat rukun bersama dan juga menjaga relasi itu tetap sehat dan menjaga keindahan relasi dan membawa relasi itu kepada sesuatu kehidupan yang berdampak. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkaryalah dalam setiap kehidupan kami, dalam kami menapaki tahun 2021 ini di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman ini. Haleluya. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman-Nya, marilah kita memberi persembahan sebagaimana firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah boleh mempersiapkan persembahannya. Akan kami tayangkan uh, barcode dana yang dapat mensupport pelayanan kami Gereja Kena Injil Pos PWJ Family Palembang ini, dan juga dalam rangka pengembangan channel YouTube GKI FPTV. Jadi kami tunggu berterima kasih atas dukungannya dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Aku Tahu Yang Kupercaya ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kasih atas dukungan dan juga persembahan yang sudah kita berikan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama pada bangsa dan negara kita dalam menghadapi situasi resesi ekonomi dan juga masa pandemi COVID-19 ini. Kita doakan supaya Tuhan memberi hikmat kepada kepala negara kita, pada pemerintahan kita, untuk dapat mengatasi segala situasi ini. Kita juga berdoa dan bersyukur kita sudah boleh memasuki tahun yang baru. Lewat tahun baru ini 2021, ada terobosan, ada hal-hal yang positif, dan juga hal-hal yang mulia yang dapat kita lakukan. Dan di dalam tahun 2021 ini, ada banyak hal yang bisa kita buat, bukan saja untuk diri kita, keluarga kita, tetapi kita buat untuk bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa buat usaha pekerjaan kita, manapun kita berada dan apapun usaha kita, kita pasti merasa dampak yang sangat menyedihkan
dengan situasi ekonomi seperti ini. Mari kita doa kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita juga berdoa buat sistem pendidikan, mana pendidikan ini sepertinya pada tahun 2021 ini akan seperti melalui daring, dan kita doakan supaya sistem pendidikan yang atau model pendidikan seperti ini benar-benar memampukan anak-anak kita untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Kita juga berdoa buat Gereja Kami Injil pusat, pengurus pusat sampai pengurus wilayah sampai ke daerah, sampai ke pos-pos penginjilan. Kita ingat program Sumasip yang di mana ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diutus. Kita doakan juga berbagai perjuangan iman yang mereka hadapi. Kemudian kami juga menitipkan pokok doa untuk sebuah pengembangan dalam yayasan kami, dalam Yayasan Dr. Sutiono, di mana bersyukur Tuhan sudah menjawab doa kita selama ini, di mana kami sudah mendapatkan izin operasional dalam bentuk sertifikat dua-duanya, yaitu SD dan SMP telah ada di tangan kami. Doakan mulai Januari 2021 ini kami akan menyusun program untuk supaya SD dan SMP yang kami beri nama Suluh Pengharapan Bangsa akan dapat turut mengambil bagian di dalam pengembangan pendidikan dalam menunjang program pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Doakan kepala sekolah dan juga SD dan juga kepala sekolah SMP, dan juga semua pengurus dan calon-calon guru yang akan kami rekrut supaya SD dan SMP Suluh Pengharapan Bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa khususnya di Kota Palembang. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan boleh memberkati bangsa kami, di mana bangsa kami boleh ada sampai hari ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga gubernur, bupati, sampai ke tingkat RT dan RW. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami dalam menghadapi situasi krisis ekonomi, dalam menghadapi resesi ekonomi, dalam menghadapi masa pandemi yang berkepanjangan. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat menentukan skala prioritas, untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang sedemikian rumit ini ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan kuasa Tuhan untuk menolong dan menyertai dan memberikan ketenangan pada kami semua. Dengan doa ini kami menopang bangsa dan negara kami, memohonkan belas kasihan-Mu dicurahkan mulai dari pemimpin tertinggi sampai kepada pemimpin yang terendah. Tuhan juga kami berdoa buat tahun baru 2021 ini ya Tuhan. Dalam kami menjalaninya di hari yang pertama ini, tanggal 1 Januari. Kami mohon kuasa Tuhan yang sama yang telah membawa kami melewati tahun 2020 dengan baik. Dan Tuhan yang sama pula akan membawa kami kepada di dalam tahun 2021. Tahun yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana situasi dunia dan juga bangsa dan kehidupan kami di hari-hari akan datang. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan yang sama juga akan menghentarkan, memimpin dan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami dan pendidikan anak-anak kami. Sehingga dengan segala situasi yang begitu berat ini, kami tahu bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup berdamai, hidup rukun, baik berdamai dengan persoalan-persoalan yang hari-hari ini kami sedang hadapi, maupun berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, sehingga kami menjalani tahun 2021 ini dengan rukun dan dengan sejahtera, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mampukan kami juga ya Tuhan, untuk memanfaatkan situasi dalam kondisi yang begitu sulit ini, untuk kami tetap hidup dekat dengan Tuhan, menjadi berkat, menjaga relasi, memberikan kehidupan relasi yang berdampak, dan kemanapun kami pergi,
Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, buat gereja Kemah Injil mulai dari pengurus pusat, pengurus wilayah, sampai ke pengurus daerah. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba-Mu, memampukan mereka untuk memikirkan secara serius tentang pengembangan pelayanan baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Secara khusus akan melaksanakan konferensi nasional wilayah daerah, kiranya akan terpilih kembali pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan di segenap kehidupannya. Kau memberkati ya Bapa, hamba-hamba Tuhan kami, supaya mereka terlindung dan terjaga dari segala virus COVID-19 ini. Tuhan. Kalaupun ada yang sudah terpapar yang positif terkena virus ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau kiranya menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Mujizat-Mu akan dinyatakan bagi mereka. Sehingga lewat peristiwa ini, mereka boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan mereka. Demikian pula kami berdoa ya Tuhan, buat program Sumatera Siap. Biar Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah diutus untuk dapat mempertanggungjawabkan segala pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Izinkan mereka ada di lapangan, maka Tuhan juga izinkan mereka untuk mendapatkan ide-ide kreatif untuk bukan saja mengabarkan kabar baik itu, tapi mereka boleh berdampak dalam setiap pelayanan dan peluang anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa supaya ada kuasa Tuhan menyertai mereka, meliputi mereka. Saat mereka mengalami kebingungan dan ketakutan, Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan dan hikmat, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan cepat dimanapun mereka ditempatkan. Ada ide kreatif yang dapat mereka buat bagi masyarakat di mana mereka ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat sistem pendidikan yang akan terus berlangsung di tahun 2021 ini. Biarlah anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan daring, mulai dari tingkat SD sampai ke bangku kuliah, Tuhan kiranya memberikan kekuatan hikmat mencukupkan berkat-Mu, sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan ini dengan baik. Demikian juga kami ingat pendidikan teologi yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan mempersiapkan hamba-hamba-Mu melalui sekolah-sekolah teologi. Biarlah Kau sendiri yang memampukan mereka untuk dapat melewati pendidikan ini dengan baik dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kelak mereka akan berguna bagi pengembangan pelayanan gereja, masyarakat, secara khusus yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam tengah-tengah ibadah ini juga. Kami mau dan kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapapun yang sudah kami beri, bahkan kami memberikan tenaga dan pikiran kami bagi pekerjaan Tuhan. Engkau kiranya memberkati dan kembalikan itu berlipat kali ganda sesuai dengan pengorbanan dan sukacita yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan akan kota Palembang, mulai dari gubernur, wali kota, sampai ke tingkat RT dan RW. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kota ini. Mengenai firman Tuhan berkata, kesejahteraan kota di mana kami ada merupakan kesejahteraan kami juga. Untuk itu layak kami mendoakan kota ini, memberkati kota ini, sehingga kota ini boleh menjadi kota percontohan. Dan di dalamnya ada begitu banyak gereja dan anak-anak Tuhan yang terus mendoakan dan memberkati kota ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa, syafaat dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali
masuk dalam doa, juga doa berkat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah ini. Kami telah menyelesaikannya mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami sungguh merasakan sukacita bahwa kedamaian dan kerukunan telah menyertai kehidupan kami. Kami akan melakukan firman Tuhan dan membagikannya bagi banyak orang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Dan terapkan itu dalam setiap kehidupanmu. Dan yakinlah, setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat dan mendapatkan berkat. Dengan iman tadakan kedua tanganmu, serta terimalah berkatnya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, atau surga dan bumi pujilah. Ibadah kita telah selesai. Mari kita bersatu teduh. Amin. Selamat tahun baru. Hampir saya mau bilang selamat hari Minggu. Selamat tahun baru 2021. Selamat menjalankan kehidupan di masa-masa sukar, masa-masa pandemi. Yakinlah bahwa di mana ada harapan, pasti ada jalan. Di mana ada kesulitan, pasti ada jalan. Selagi ada harapan, pasti ada jalan keluar. Jadi dalam menjalani tahun 2021, tahun yang baru ini, tetaplah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita hidup berdampingan, hidup berdamai, hidup rukun dengan Tuhan, dengan sesama. Dan yakinlah bahwa hidupmu akan berdampak. Nah, melalui mimbar pelayanan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Biarlah hidup kita berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa untuk menghidupkan channel ini, silakan di subscribe, kalau bahasa anehnya subrek, di like, di share, dan kalau ada masukan silakan di kolom komentar. Karena maju dan baiknya channel ini merupakan berkat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Doakan juga pelayanan yang baru kami rintis baru 1 bulan ini, ya, namanya Pos PWJ, Pembinaan Warga Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Family Palembang, supaya di tahun yang baru ini juga akan berkembang pesat dan memunculkan ide-ide kreatif di dalam pelayanan, secara khususnya pelayanan media. Dan juga kami juga menghimbau tetap kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Hingga kemanapun kita pergi, selalu menggunakan masker, yang baik, yang berstandar. Kemudian habis keluar masuk dari rumah selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau kalau perlu mandi, dan hindari kerumunan. Untuk itu kita masih tetap beribadah dalam ibadah online, dan Pos PWJ GKI Family Palembang menghadirkan kreatif pelayanan atau pelayanan online atau ibadah online demi
terciptanya sebuah kondisi supaya kita tidak berkerumun dalam ruangan dan pada akhirnya yang kita khawatirkan adalah menjadi klaster baru. Untuk itu mari kita taat dan tetap konsisten untuk menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi, jangan hidup dalam tekanan, jangan hidup dalam stres. Itu sebabnya saya memulai pelayanan di tahun 2021 ini membawa firman bagaimana kita menjaga hidup rukun. Karena dengan menjaga hidup rukun dengan semua orang, kita tidak akan mudah stres. Karena kita banyak kawan, kita banyak relasi, kita punya eh, saudara, ya. Tapi justru kalau kita mudah hidup dalam tekanan, tidak mau bergaul, tidak punya kawan, nah ini Bapak Ibu Saudara akan sangat berbahaya. Nah inilah himbauan dari kami, Gereja Kami Injil, Pos PWJ, Family Palembang. Dan biarlah dalam menjalani tahun 2021 ini, kita tetap mengandalkan kasih Tuhan. Dan jangan lupa, mari kita peka terhadap lingkungan kita, apa yang bisa kita buat bagi orang yang kesusahan. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka. Tidak usah pikir jumlah besar, tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil saja. Untuk itu, selamat menjadi berkat, selamat menjalankan tahun 2021 yang penuh dengan tantangan. Selagi kita hidup dalam harapan, pasti ada tangan Tuhan yang akan menyertai kita. Demikianlah himbauan yang dapat kami sampaikan. Dan sebagai pengumuman terakhir, bahwa tetap kita akan melaksanakan ibadah online dan disertai dengan perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang dapat berkenan untuk dapat mengikuti ibadah online ini. Silakan tunggu akan tayangan kami di channel yang sama dan kita akan mengikuti ibadah pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 yang akan datang. Doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Media yang kami gunakan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran dan juga kebersamaan kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sukses buat kita semua. Hiduplah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.